Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat kita bertemu kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan. Mengawali renungan kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi yang indah ini kami mengucap syukur karena anugerah-Mu yang besar kembali kami boleh alami. Engkau sudah jaga pelihara kami sepanjang malam bagaikan Engkau menjaga biji mata-Mu. Terlebih pagi yang indah ini Engkau sudah bangunkan kami dengan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengawali seluruh aktivitas kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan membahas bagian yang kelima dari ketekunan yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya, ya. Tapi sebelum kita membahas itu, kita kembali lagi akan membacakan nas pokok kita dalam kitab Ibrani 10 ayat 36. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Sekali lagi saya bacakan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Nah, puji Tuhan. Ketekunan yang kelima yang kita akan renungkan pada pagi indah ini, ya, kita akan baca di dalam kitab Yakobus pasalnya yang kelima ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Yakobus 5 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, ya, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Puji Tuhan. Dari kitab Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-11, ketekunan yang kelima yang harus dimiliki oleh orang percaya, tekun dalam menghadapi penderitaan. Puji Tuhan. Jadi ketekunan yang kelima yang harus dihadapi oleh setiap orang percaya, yaitu menanggung penderitaan, ya. Kita lihat, ya, menanggung penderitaan ini seringkali orang salah menafsirkan, salah memahaminya, ya. Kok jadi anak Tuhan, ya, mengalami penderitaan, ya. Ini memang adalah sebuah resiko, ya, yang harus diterima oleh setiap orang percaya. Ini konsekuensi logis, saudara, ya. Sebelum saya menjelaskan tentang penderitaan ini, yang mengapa kita harus menderita, kita lihat dulu apa yang Yesus katakan di dalam Lukas 9 maksud saya. Lukas 9 ayat yang ke-23. Kita akan lihat apa yang dimaksud dengan penderitaan di dalam Yakobus 5 ayat 11 ini, ya. Bertekun dalam penderitaan seperti Ayub, ya. Nah, ternyata sebelum kedatangan Yesus secara fisik ke dalam dunia ini, firman Tuhan juga sudah mengingatkan orang percaya pada masa itu melalui kitab Ayub. Demikian bunyi firman sebelum Yesus menyatakan tentang penderitaan yang harus dihadapi, harus siap dipikul, ditanggung oleh orang percaya. Yesus ketika dia masih ada di bumi, dia juga mengajarkan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Lukas 9 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, ya, menyangkal diri. Kemudian dikatakan, ya, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Ternyata syarat untuk menerima Yesus itu gratis, ya. Perhatikan bagian pertama ini. Karena
katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau ini berarti tidak ada unsur paksaan. Kerelaan mau ikut Yesus itu gratis ya. Yesus katakan, setiap orang yang mau mengikut aku ya. Jadi dalam arti orang percaya yang ingin mengikut Yesus, percaya kepada Yesus, mengiring Yesus. Bagian selanjutnya ayat ini berkata, ia harus menyangkal dirinya. Ya, menyangkal diri ini dalam artian lahir baru ya. Kemudian dikatakan ayat selanjutnya berkata, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Pikul salib ini berbicara tentang menanggung penderitaan ya. Jadi penderitaan ini ternyata adalah yang diizinkan oleh Tuhan harus kita hadapi ya. Kemudian dikatakan ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah saudaraku ya, mengapa kita harus memikul salib ya? Mengapa kita harus menyangkal diri dan pikul salib atau tekun dalam penderitaan? Kita lihat ada beberapa alasan ya. Alasan yang pertama kita lihat ya, 1 Petrus 1 ayat 2, 1 Petrus 2 ayat 19 sampai ayat yang ke-21 ya. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. Perhatikan ya. Kok orang percaya harus menghadapi ya, menanggung penderitaan. Mari kita baca apa kata firman Tuhan dalam 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 21. Saya akan membacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab adalah kasih karunia ya. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan ya. Saya baca sekali lagi. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung ya. Jadi penderitaan ini kalau orang menyadari ya, orang menyadari tentang penderitaan, ternyata penderitaan Tuhan izinkan karena apa? Sebab adalah kasih karunia. Jadi penderitaan itu saudara merupakan kasih karunia ya. Tuhan izinkan kita menghadapi ya, menanggung penderitaan itu karena itu adalah kasih karunia ya. Tuhan izinkan ya, penderitaan yang harus kita hadapi itu merupakan kasih karunia, itu satu ya. Kemudian dikatakan sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah ya. Ternyata kasih karunia adalah, penderitaan adalah kasih karunia, itu merupakan kehendak Tuhan. Tuhan ingin setiap orang percaya harus memang mau menyangkal diri, memikul salib ya. Penderitaan yang tidak seharusnya ditanggung ya. Nah itu adalah karunia bagi orang itu tersendiri ya. Ayat 20 1 Petrus 2 ayat 19, sekarang ayat yang ke-20 berkata, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayat 21 perhatikan, saya bacakan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ini yang harus kita perhatikan ya. Ayat 21 saya ulangi lagi saudara ya. Sebab untuk itulah kamu dipanggil ya, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Saudara, kalau Yesus tanpa dosa sedikit pun bisa menderita aniaya bahkan sampai mati di kayu salib, itu merupakan kasih karunia bagi orang-orang berdosa, menjadi contoh. Kalau Yesus saja menderita, ya dia tanpa dosa. Ya. Ini adalah teladan bagi kita. Setiap orang percaya tidak luput dari yang namanya penderitaan. Nah, dia harus tekun saudara ya. Kita lihat lagi di dalam kitab Filipi pasal pertama ayat yang ke-29. Filipi pasal pertama ayat yang ke-29. Kita lihat referensinya, apa yang Paulus katakan kepada anak-anak Tuhan yang ada di kota Filipi ya. Sebab
kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Nah, jadi ternyata bukan cuman iman yang merupakan kasih karunia ya yang orang percaya miliki. Ternyata penderitaan yang dialami, yang ditanggung oleh setiap orang percaya itu merupakan karunia. Jadi saudara, kalau saudara jatuh dalam berbagai-bagai penderitaan, jangan sampai bersungut-sungut. Amin. Tetapi ketika saudara jatuh di dalam penderitaan, apapun bentuknya, ya, apapun penyebab dari penderitaan itu, ingat, baik penderitaan batin maupun penderitaan jasmani, ingat, ketika kita mengalami penderitaan itu adalah kasih karunia, dan Yesus sudah menunjukkan teladan. Kita pun harus mengikuti jejaknya Yesus. Puji Tuhan. Itu alasan pertama mengapa orang percaya harus tekun dalam menghadapi penderitaan apapun itu, ya. Alasan yang kedua, mengapa orang percaya itu harus tekun dalam dalam penderitaan, ya. Kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Kita akan lihat apa firman Allah katakan, ya. 1 Petrus 1 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 5 berkata, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat yang ke-6, ya, ayat yang ke-5 berkata, ya, kita adalah orang-orang yang sedang dipelihara oleh Tuhan dengan kekuatan kuasanya di tengah-tengah dunia ini, untuk menantikan keselamatan yang Tuhan telah sediakan. Yesus datang kali kedua, keselamatan sudah menjadi bagian kita. Nah, ayat yang ke-6 berkata, tapi untuk menanti kedatangan Tuhan ada hal-hal yang harus kita perhatikan, ya. Di samping kita menanti keselamatan yang sudah menjadi milik kita, ayat yang ke-6 ini yang diperhadapkan kepada kita, ya. Bergembiralah akan ini, akan hal ini, yaitu bergembiralah akan keselamatan yang sudah Tuhan siapkan. Berbahagialah kita yang sekarang sedang dipelihara oleh Allah dengan kekuatannya di dalam dunia ini. Ya, dikatakan selanjutnya, sekalipun sekarang ini kamu untuk seketika, ya, perhatikan, seketika harus, tidak bisa tidak, ya, seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ternyata orang percaya itu harus menghadapi juga penderitaan-penderitaan, menanti keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Ayat yang ke-7, ya, ayat yang ke-7 berkata, maksud semuanya itu ialah untuk apa, saudara? Membuktikan kemurnian imanmu, ya, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, saudaraku, ternyata orang percaya menanti keselamatan yang Tuhan sudah siapkan. Pada waktu datang kali yang kedua, kita juga harus menghadapi penderitaan-penderitaan. Tujuannya apa? Tujuan daripada kita bertekun di dalam iman adalah, tujuan dalam kita menderita, ya, tujuan kita harus tekun dalam penderitaan ialah penderitaan itu merupakan ujian bagi kita sebagai orang percaya untuk menguji kemurnian iman kita dalam seperti emas, ya. Tapi kita bukan diuji dengan api, tapi dengan pencobaan dan penderitaan. Nah, selanjutnya alasan yang ketiga, mengapa kita harus tekun dalam penderitaan. Kita baca di dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-5, ya. 2 Tesalonika 1 ayatnya yang ke-5. Kita akan lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang penderitaan yang kita alami. 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-5, demikian bunyi firman Tuhan. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena
kerajaan itu. Penderitaan yang dialami oleh setiap orang percaya membuktikan bahwa kita adalah ahli waris kerajaan Allah, ya. Saudara, itu sebabnya sebagai orang percaya mari kita tetap bertekun dalam menghadapi penderitaan secara badani maupun secara batiniah, secara fisik nih maupun secara rohani, ya. Kemudian alasan yang keempat mengapa kita harus tekun dalam penderitaan, kita akan lihat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-18, ya. Kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-18 kita akan lihat, atau dari ayat yang ke-17 saya akan bacakan. Roma 8 ayat 17 berbunyi, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah, dan jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris. Ya, ahli waris apa? Ya, kerajaan Allah, ya. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Perhatikan ayat yang ke-18. Sebab aku yakin, ya, di samping Paulus menyampaikan kepada anak-anak Tuhan di kota Roma, sebab karena kita adalah anak-anak Allah, ya, kita adalah waris kerajaan Allah, ya. Dan kita yang berhak menerima janji-janji Allah, ya, akan menerima bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, ya. Kemudian ayat yang ke-18, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Penderitaan yang dialami oleh anak-anak Tuhan di kota Roma luar biasa. Pada masa Kaisar Nero memerintah, apa yang terjadi? Orang-orang Kristen, orang-orang percaya pada waktu itu suka dibakar hidup-hidup, ya. Ada yang diadu dengan banteng, ya. Saudara tahu, di kota Roma ada gedung yang besar, gedung tempat di mana memperlihatkan diadakan konser-konser, ya, konser-konser musik. Akhirnya setelah tidak dipakai, gedung itu namanya gedung Koloseum. Akhirnya berubah fungsi. Pada waktu Kaisar Nero memerintah dan kekristenan semakin berkembang di kota Roma, orang-orang percaya, orang Kristen ada yang suka dibakar hidup-hidup di dalam gedung Koloseum itu. Selain itu, ada orang-orang yang, ya, diperhadapkan dengan apa, saudara? Dengan para gladiator, bertarung, ya, bertarung lawan gladiator. Siapa yang menang, ya tentu menghadapi gladiator yang lain. Bukan berarti dia menang sudah dia bebas dari penderitaan, enggak, saudara. Dia mengalahkan salah satu misalnya dari beberapa gladiator, tetap dia akan menghadapi yang lain. Mau tidak mau, penderitaan itu luar biasa sampai orang itu tidak berdaya, bahkan ada yang sampai mati. Sampai sebegitunya, saudara, ya. Alasan keempat mengapa orang percaya harus tekun dalam penderitaan adalah, ya, penderitaan itu adalah suatu proses Tuhan izinkan, ya. Di kitab Petrus tadi dikatakan itu apa? Penderitaan yang kita alami itu adalah untuk menguji iman kita, ya, melatih ketekunan kita menghadapi tantangan-tantangan yang ada, penderitaan termasuk, ya. Jadi penderitaan itu adalah merupakan suatu proses yang harus tidak bisa tidak, ya, yang harus dialami oleh setiap anak-anaknya untuk menerima kemuliaan. Saudaraku, ada peribahasa statement seperti ini: tiada mahkota tanpa memikul salib, tiada penderitaan tanpa memikul salib, tiada kemuliaan tanpa mahkota. Nah, ini memang luar biasa, saudara. Yesus ketika menghadapi kayu salib, dia dipakukan apa, saudara? Tangannya, kakinya, kemudian kepalanya dipahkotai dengan apa? Mahkota duri, ya. Jadi tiada kemuliaan tanpa penderitaan, ya.
dan tiada mahkota tanpa memikul salib. Ini luar biasa. Jadi orang percaya mengapa harus tekun dalam menghadapi penderitaan? Alasan yang keempat, karena penderitaan yang kita alami saat ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita alami, kita terima pada waktu Yesus datang kali yang kedua. Puji Tuhan. Mengakhiri dari renungan kita pada pagi yang indah ini, sebelumnya kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Kita dengarkan dulu satu pujian bagi Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan angkat satu pujian bagi Tuhan untuk mengakhiri renungan kita pada hari ini, ya. Saya akan nyanyi satu pujian, demikian pujiannya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan hidup kita di tengah-tengah kegelapan dunia oleh dosa di akhir zaman ini. Puji Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Pagi yang indah ini kembali kami diingatkan oleh Roh Kudus. Biar kami Tuhan bertekun dalam menghadapi, bertekun dalam menanggung penderitaan yang tidak harus kami tanggung. Sebab penderitaan itu merupakan proses bagi iman kami untuk diuji yang nilainya jauh lebih tinggi dari emas yang diuji oleh api. Terima kasih Bapa, kami percaya penderitaan-penderitaan yang tidak harus kami alami, demi karena kami mengiring Tuhan, Roh Kuduslah yang menolong kami, memampukan kami menghadapi, menanggung penderitaan-penderitaan tersebut. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Roh Kudus meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami dan memampukan kami mengaplikasikan kebenaran-kebenaran firman-Mu, sehingga setiap penderitaan yang kami alami, kami tidak bersungut, tapi kami mengucap syukur kepadamu. Sebab firman-Mu berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam hidup kita, di dalam pengiringan kita kepada Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Inilah menjadi doa kami. Kami percaya kami sudah diberkati Tuhan, dan kami percaya kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan di sepanjang pergumulan perjalanan hidup kami, dalam aktivitas kami yang berbeda-beda di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjut besok untuk ketekunan yang keenam yang harus kita alami. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom. Puji Tuhan.